What's up cuy, balik lagi di Trabas Rimba bersama gue Santuy dan juga Jaya Enjoy. Oke. Jadi malam ini kita mau ke Sumbing 3371 ya? Ya, Jawa Tengah, Wonosobo. Ini baru jam 9.52 di Amsterdam. Kita masih nunggu bisnya. Ini bisnya akan datang dari arah sana. Kita rombongan juga, ada Imam, ada Jimet, ada banyak lah ya. Karena kita open trip start dari Sukabumi terus ke Cianjur ke Padalarang ya, Bandung terus ke Wonosobo. Oke, jadi terus ikutin video kita. Well, kurang lebih 500 km jarak yang harus kita tempuh untuk nyampe di base camp Azora, tepatnya di daerah Temanggung, Batursari, Jawa Tengah. Karena ada beberapa trouble yang harus kita beresin dulu, jadi kita baru bisa OTW dari Sukabumi itu jam 2 pagi dan nyampe di BC jam 6 sore. Yo guys, jadi kita baru nyampe BC, ini jam 6, ini pas maghrib juga, jadi kita mau istirahat dulu di sini, kita mau sholat bareng, dan udah pasti kita bakalan trek malam, ya. Jadi siap-siap headlamp dan juga siap-siap stamina yang benar-benar bakal terkuras. Melewati Adang dan perjalanan di situ sekitar 1,5 jam kalau ditunjukkan lagi. Tapi kami menyediakan jasa ojek 20.000 per kali jalan. Kalau bisa nanti kalau misalnya ada masalah apalagi kalau misalnya itu ada masalah itu respon itu adalah hal yang paling penting ya. Walaupun kita bukan respon yang kurang solusi, tapi kita Dan seperti biasa, pas kita nyampe BC, kita langsung prepare segala perbekalan yang harus kita bawa ke atas. Terus dengerin kultum juga bentar dari panitia. Nah, habis itu kita langsung capcus mulai ngetrek jam 8.30 malam. 15 menit waktu yang kita butuhin dari pangkalan ojek pertama menuju ke pos ojek terakhir. Setelah itu kita jalan sekitar 20 menit menuju pos 1 Siroto. Oh iya, ongkos ojeknya juga murah, sekitar 20 ribuan per orang. Tapi kalau misalnya lo nggak ada duit, bisa kali bayar pakai rokok sebungkus. Dua 1.30 baru nyampe pos 1, pos Siroto ya. Ya. Tahu nggak kepanjangannya apa? Siroto Mustaqim. ya kayaknya ya. Makanya harus orang-orang yang benar-benar beriman yang bisa ngelewatin jalan ini. Amin Ya. ya Allah. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan panjang ya. Panjang jalan. Jadi sebat dulu baru kita jalan lagi nanti. Jarak antara pos 1 dan pos 2 kalau ditempuh dengan jalan kaki itu sekitar 2 jam. Dan di antara pos 1 dan pos 2 kita nemuin 2 sumber mata air. Namanya mata air Serumbung. Dan alirannya waktu itu deres banget. Ini juga bisa jadi kabar baik buat kalian semua yang pengen muncak ke Sumbing via Batursari. Kalian gak perlu khawatir tentang mata air, karena di pos 1 dan juga pos 2 ada 2 sumber mata air. Terus nanti juga kalian bakal nemuin 1 sumber mata air lagi di camp area antara pos 3 dan juga pos 4. Ada manis-manisnya nggak? Ada bang. Mantap, enak bingit. Cukup.
boleh minta air hangat. Pos 2. Akhirnya kita nyampe di pos 2 Bedoblang jam 23.28. Kita di sana istirahat cukup lama dan waktu itu juga sempat ada hujan dan juga angin yang lumayan kenceng. Brrr. Is my choice. Ahem. Minuman ahem. Anak mama. Jam 23 berapa sih 28. Kita baru nyampe pos 2 Bedoblang. Jadi sesuai estimasi dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 2 jam. Dan ini memang pos yang paling jauh. Udah mah dingin ya. Angin. Coba ayah hujan seetik gitu ya. Coba napas udah terengah-engah. Perut sakit. Itulah pokoknya namanya. Jadi nanti habis ini kita mau ngopi dulu bentar. Terus cus ke pos 3. Ya, oke. Ya poek. Ya, habis ini kita mau berangkat ke pos 3 ya. Tuh. Dari pos 2 ke pos 3, walaupun estimasinya cuma 1 jam, tapi treknya wadidaw. Pokoknya treknya itu licin, terus banyak akar, dahan-dahan gede yang tumbang juga, dan nanjak itu udah pasti ya. Tapi sayangnya karena kita waktu itu trek malam, jadi kita nggak bisa ngambil gambar ataupun video yang banyak banget. Karena memang waktu itu situasinya gelap banget. Dan kita nyampe di pos 3 itu jam 12.48 dini hari. Walaupun dengan nafas yang terengah-engah dan juga tenaga yang udah terkuras habis, tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa nyampe di Sunset Camp area Lembah Suci Gunung Sumbing jam 2 dini hari. Jam 2 baru nyampe Sunset Camp area. Ini tuh ya guys ya, jam 2.44. Kita belum tidur dan nanti summit kita jam 4. Apa kabar tidur? Canda tidur. Tapi kita masih semangat tuh. Masih pada masak-masak ya, nggak tahu deh summitnya nanti gimana. Yang penting kita nyampe aja dulu. Nih ada bos BC Cibodas nih, Mang Codot. Oh iya, nanti kalau misalnya kamu mau ke Gede via Cibodas, nih orangnya yang harus kamu hubungin. Ya, Codot. Apa sih BC-nya? BC Akamsi Cibodas Camp. Akamsi Cibodas Camp. Recommended, servisnya oke. Pokoknya segala macam perlengkapan peralatan pendakian ada di situ ya. Jam 3.14 kita siap-siap mau tidur. Tadi ya tuh Mang. Kayaknya summitnya nanti jam 5 aja, lumayan 2 jam kita bisa tidur ya. Antara jam 5 jam 6. Atau sebangunnya aja ya. Bangun kita jam 9 jam 9. Yang penting kita cukup istirahat. Istirahat cukup, perut kenyang, baru deh. Ya, pulang. See you tomorrow. Udah besok kita nggak ya guys. Poin Minggu, pos Senin. Ya, sampai jumpa di Summit Sumbing. 0554 kita mau summit. Dan summitnya di dia jam sakieunya. Tapi yang lain masih pada tidur tuh. Udah ya, prepare. 554
Kita baru start summit itu jam 6.30 pagi. Kenapa kita summit jam segitu? Karena malamnya kita tidur kepagian dan juga paginya kita tidur kesiangan. Waktu itu cuaca juga kurang mendukung karena banyak kabut dan juga angin yang cukup kencang. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa selamat sampai ke atas dan juga kita nggak nemuin hal-hal buruk yang nggak diinginkan ya. Amin. Di area camp kita juga nemuin satu sumber air dan juga satu bangunan yang katanya nanti akan dibangun sebuah musola di situ untuk tempat ibadah dan juga tempat peristirahatan para pendaki nantinya. Trek dari area camp menuju ke puncak Batu Singa itu cukup panjang, terjal, dan pastinya melelahkan. Kita butuh waktu 2 jam untuk nyampe di pos 4 dan juga kita masih butuh waktu 1 jam lagi untuk nyampe di puncak Batu Singa. Gunung Sumbing, Zora, Batur Sari, 3021 mdpl. Ini jam 8.35. Jadi kita masih butuh 1,5 jam lagi untuk nyampe ke puncak. Puncak Pelaminan. Sabar ya guys ya. Ini juga ada dinding putih yang nunggu kita. Oh my god. Oh iya, ngomongin soal summit, ada beberapa puncak yang ada di Gunung Sumbing. Di antaranya ada Batu Singa, Puncak Sejati, Puncak Buntu, dan juga Puncak Raja Wali. Dan di antara keempat puncak itu, yang paling tinggi adalah Puncak Raja Wali, yaitu 3.371 meter di atas permukaan laut. Kalian boleh komen ya kalau misalnya kalian udah nemuin puncak yang lain yang ada di Gunung Sumbing. Hehehe. Di tengah perjalanan, kita nemuin satu pelang petunjuk arah ke puncak Batu Singa dan juga puncak Raja Wali. Waktu itu kita milih ke puncak Batu Singa dulu, terus nanti kita balik lagi untuk menuju ke puncak Raja Wali. menit waktu yang udah kita lewatin sebelum akhirnya kita nyampe di puncak Batu Singa jam 9.40 pagi. Tapi sayang seribu sayang, waktu itu kabutnya tebal banget. Karena memang ada angin dan juga hujan badai yang gak berhenti sejak kita ngelewatin pos 4. So, apa boleh buat, karena kita nggak mau ambil resiko terlalu jauh, kita cuma stay di sana sebentar, habis itu kita turun lagi, dan kita mutusin untuk gak jadi pergi ke puncak Raja Wali. Ya, bisa dibilang waktu itu kita gagal muncak. But it's okay, karena yang paling penting bagi kita adalah keselamatan. Mungkin itu memang tandanya kita harus balik lagi ke sana, kita harus remedial, dan kita harus ngulang muncak lagi lain waktu. Oke, perjalanan kita berakhir di ketinggian 3371 mdpl Gunung Sumbing. Terima kasih banyak atas semua cuaca dan juga keindahannya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe Trawas Rimba. Dan satu hal yang selalu gua pesenin sama lo semua, jangan ninggalin apapun. Salam Trawas Rimba. See you on the next video.